Meskipun dalam kondisi mulai sakit-sakitan, Sultan Iskandar Muda masih sempat mengirimkan 2 kali ekspedisi militer di Semenanjung Malaka. Tahun 1630, sebuah ekspedisi militer dikirim untuk memadamkan pemberontakan di Pahang. Ekspedisi militer ini berulang pada tahun 1635. Di usianya yang ke-43 tahun, tepatnya tahun 1636, Sultan Iskandar Muda akhirnya wafat setelah mengalami sakit selama beberapa tahun. Di usia yang masih terbilang muda itu, Sultan Iskandar Muda harus melepaskan tahta justru pada saat Kesultanan Aceh dan Semenanjung Malaka semakin memanas, terutama setelah kedatangan Belanda di bawah bendera VOC. Tidak lama setelah Sultan Iskandar Muda wafat, Sultan Iskandar Sani segera dilantik menjadi penguasa tertinggi Kesultanan Aceh Darussalam. Sultan Iskandar Sani Alauddin Muhayyad Shah, menantu dari Sultan Iskandar Muda, mewarisi situasi pelik Kesultanan Aceh dan Semenanjung Malaka. Di masa berkuasanya, Sultan Iskandar Sani, kekuatan militer memang mengalami penurunan kekuatan. Namun begitu, kedaulatan Kesultanan Aceh masih bisa terjaga, bahkan hingga beberapa ratus tahun ke depannya. Tidak ada lagi ekspedisi militer. Istana Kesultanan pun lebih merupakan pusat pengajaran ilmu pengetahuan. Kekuasaan Sultan Iskandar Sani tidak berlangsung lama. Tahun 1641 atau setelah 5 tahun naik tahta, Sultan Iskandar Sani tutup usia. Istri dari mendiang Sultan Iskandar Sani pun ditunjuk untuk meneruskan tahta. Putri Sri Alam pun naik tahta dengan gelar Paduka Sri Sultanah Ratu Safiyatuddin Tajul Alam Shah Johan Berdaulat Silullahi Fil Alam binti almarhum Sri Sultan Iskandar Muda Mahkota Alam Shah. Naiknya Sultanah Safiyatuddin pun mengalami berbagai penolakan, sehingga menimbulkan beberapa pemberontakan. Ancaman Sultanah Safiyatuddin tidak hanya dari dalam. Ancaman besar dari luar datang seiring jatuhnya Malaka ke tangan VOC. Kemenangan VOC di Malaka membuat pengaruh mereka semakin menguat di seluruh perairan barat Nusantara. VOC adalah sebuah perusahaan dagang Belanda yang diberi wewenang oleh kerajaan Belanda untuk melakukan perdagangan di timur jauh hingga ke Nusantara. Mengambil jalan tengah dari situasi yang genting, Sultanah Safiyatuddin pun mengadakan perjanjian dengan Kesultanan Johor untuk tidak saling menyerang serta tidak mencampuri urusan masing-masing. Pelan tapi pasti, Sultanah Safiyatuddin berhasil mengendalikan situasi dalam negeri dan menjaga Aceh dari ancaman di Semenanjung Malaka. Kekisruhan politik di dalam istana pun berhasil diredakan. Sultanah Safiyatuddin juga berhasil menjaga hubungan persahabatan dengan beberapa kerajaan lainnya, sehingga kewibawaan Aceh tetap terjaga meskipun tidak lagi melakukan ekspedisi militer. Sultanah Safiyatuddin juga memberikan perhatian dalam bidang ekonomi, hukum, seni, hingga ilmu pengetahuan. Pada zaman beliau bertahta, muncullah beberapa intelektual dan sastrawan seperti Hamzah Fansyuri, Naruddin Ar-Raniri, dan Syekh Abdur Rauf. Tahun 1675, setelah bertahta selama 34 tahun, Sultanah Safiyatuddin tutup usia. Sepeninggal Sultanah Safiyatuddin, tahta kesultanan masih diteruskan oleh beberapa sultanah dalam beberapa puluh tahun sesudahnya. Sultanah Naqi al-Din bertahta dari tahun 1675 hingga 1678. Sultanah Zaki al-Din Inayat Shah bertahta dari tahun 1678 hingga 1688. Setelah kepemimpinan para sultanah, tahta kesultanan dilanjutkan oleh Sultan Badar al-Alam. Pada masa-masa selanjutnya, Kesultanan Aceh tidak mampu lagi membangun kebesarannya seperti masa Sultan Iskandar Muda. Pengaruh VOC semakin menguat di Semenanjung Malaka dan Sumatera. Namun, kedaulatan Kesultanan Aceh masih terjaga. Pada tahun 1799, VOC dinyatakan bangkrut dan dibubarkan oleh pemerintah kerajaan Belanda. Memasuki abad ke-19, dua kekuatan Eropa bercokol di Nusantara, yaitu Inggris dan Belanda.
Inggris berhasil mendapatkan izin dari Kesultanan Johor untuk membuka Temasek sebagai pelabuhan bebas. Temasek kemudian disebut dengan nama Singapura.